Dan ini saat yang baik ya untuk mengevaluasi, untuk melihat bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Lagu yang baru saja kita nyanyikan ya, sebab kau besar, for you are great, there is none like you, gak ada yang seperti engkau Tuhan. Lagu yang sama ini bisa kita naikkan dalam berbagai keadaan. Bisa ketika kita baru mengalami satu mujizat yang luar biasa. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Nah, lagu ini keluar, kata-kata ini keluar karena kekaguman kita akan Tuhan. Kita melihat perbuatan yang besar, yang dahsyat, mujizat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tapi yang kedua, bisa juga ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit dan kita takut, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu kita melihat ke belakang dan kita sebutkan berbagai perbuatan ajaib, baik yang ada di Alkitab yang tercatat atau yang kita sudah alami. Sebagai pernyataan iman bahwa Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Padahal kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Kadang-kadang saya terima kabar seorang teman di rumah sakit kritis, minta didoakan. Kadang-kadang ada lagi yang lain, tapi kadang-kadang juga dapat kabar, puji Tuhan, mujizat terjadi, sudah sembuh, sudah sehat, pertolongan datang. Atau yang ketiga, mirip dengan yang kedua sebenarnya. Tapi kalau yang ketiga ini, belum kelihatan endingnya. Hampir sama, tapi sedikit beda. Saya tunjukkan ya. Ayat yang kita pakai untuk bulan ini adalah 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahasa Inggris bilang, give thanks to the Lord for His good. Dia itu baik. His faithful love endures forever. Kata kasih setianya, atau dalam terjemahan Inggris ini disebut sebagai faithful love, itu bahasa aslinya, bahasa Ibrani di perjanjian lama itu kesed. Ya. Dan kata ini dipakai lebih dari 100 kali. Dengan berbagai konteks. Nah, kita akan lihat kata yang digunakan dalam kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu dipakai di banyak tempat di perjanjian lama dalam berbagai situasi. Ya, kita lihat dulu apa arti kesed itu. Dari bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu nggak cukup. Di bahasa Inggris aja banyak. Ya. Misalnya diterjemahkan sebagai kasih setia, loving kindness. Apa itu kalau diterjemahkan loving kindness? Kindness kebaikan, loving mengasihi, mencintai. Jadi kalau loving kindness kalau di Indonesia kan itu kebaikan yang mencintai atau mengasihi, agak asing buat kita. Tapi di bagian lain diterjemahkan sebagai steadfast love. Kasih yang teguh, yang kokoh. Ada juga yang menerjemahkan covenant love. Kasih dengan perjanjian. Atau faithful mercy, kemurahan yang setia. Ada lagi kata-kata yang lain. Nah, dari terjemahan-terjemahan itu kita bisa melihat bahwa kesed itu mempunyai ciri berdasarkan perjanjian atau covenant. Daud, dia ngerti perjanjian. Waktu dia menghadapi Goliat yang gede begitu, dia nggak lihat Goliatnya. Yang dia lihat, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini?
kok berani-beraninya nantang barisan dari Allah yang hidup. Dia mau bilang, kamu gede badan kamu, tapi kamu tidak bersunat. Nah, sunat pada masa itu adalah lambang perjanjian. Jadi Daud mau bilang, kamu gede badan kamu, tapi kamu gak punya perjanjian. Karena kamu gak disunat. Aku walaupun kecil, tapi aku disunat. Aku punya perjanjian dengan pencipta alam semesta ini. Ya, singkat cerita, dia bunuh Goliat. Tapi itu dimulai dengan perkataan iman. Dia katakan bahwa aku orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Covenant, perjanjian. Di perjanjian baru, Paulus bilang, kita tidak sunat secara lahiriah, tapi sunat hati. Tapi poinnya adalah, ini kasih atau kebaikan yang berdasarkan perjanjian. Kalau Tuhan punya janji dengan saudara, itu berlaku sampai kepada keturunan saudara. Kesed juga berarti setia, walaupun pihak lain gagal. Satu ketika, di satu pernikahan, saya kasih Alkitab kepada pasangan yang menikah. Dan saya ingat ayat yang mengatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi saya bilang ini bukannya simbol Alkitab dari gereja, tapi baca ini sebagai suami dan istri. Kalian dipersatukan oleh Tuhan. Tidak hanya suami, istri, ada Tuhan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Setia walau pihak lain gagal, karena ada Tuhan di situ. Lalu aktif bukan sekedar perasaan, lalu bertahan dalam waktu panjang. Nah, yang menarik ya, ada satu lagu yang terkenal, bahasa Inggris sebenarnya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Diambil dari Ratapan 3, ayat 22 dan 23. Nah, ini ayatnya dalam bahasa Inggris. The steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God, great is thy faithfulness. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bangun pagi untuk merasakan, menikmati kasih setianya yang tidak pernah habis. Nah, ini ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan. Kenapa disebut kitab Ratapan? Memang isinya itu ratapan, tangisan Nabi Yeremia. Nah, ini yang saya bilang, mengucapkan kasih Tuhan yang selalu ada. Mengucapkan bahwa Tuhan itu besar, dahsyat sebab kau besar. Tapi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di kitab Ratapan, dengan berbagai banyak hal yang sedih, ada ayat yang ditulis oleh Yeremia. The steadfast love of the Lord never ceases. Di tengah situasi yang mungkin menyakitkan, tidak enak, tetap bisa berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Itu Kesed. Jadi ada orang yang mengucapkan seperti Yeremia ini, dia bilang, tidak pernah habis kasih setia Tuhan. Walaupun waktu dia ucapkan, waktu dia tulis, mungkin air matanya keluar terus. Waktu saya kuliah, saya pernah mengalami pengalaman yang sebenarnya sangat kekanak-kanakan. Ya, saya merasa saya setia melayani, tapi saya nggak cukup setia dalam kuliah. Sehingga ada mata kuliah yang nyaris lulus, tapi dosennya nggak luluskan. Ya, saya berdoa untuk lulus, tapi waktu saya lihat nilainya nggak lulus, itu
Sangat menyakitkan rasanya. Kok nggak dijawab ya Tuhan? Kan aku setia melayani. Aku setia melakukan bagianku, kecuali dalam hal belajar. Ya, bukan untuk ditiru ya. Tapi saya ingat pengalaman itu ya, waktu saya lihat pengumuman itu, terus saya naik motor, saya nggak balik ke tempat kos saya. Saya muter ya, pakai helm memang. Ya, hati saya bergejolak sekali. Gara-gara itu saya mesti menunda tugas akhir saya. Bukan salah Tuhan loh, salah saya. Waktu saya sedang nyetir gitu, tiba-tiba terus keluar perkataan dari mulut saya. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Itu waktu saya bilang itu, air mata saya keluar, itu kayak bendungan pecah gitu. Saya percaya bahwa dia baik, dia setia. Tetap nggak lulus, mesti ngulang tahun depan. Walaupun setelah itu nilainya bagus. Sebenarnya yang penting bukan itu, yang penting itu membentuk sesuatu dalam hidup saya. Bahwa the steadfast love of the Lord never ceases. Karena itu diucapkan saat situasi yang tidak enak. Waktu masa-masa pandemi, ya, mertua saya di rumah sakit, kritis. Ibu saya juga di rumah sakit yang lain. Walaupun ibu saya sebulan setelah itu meninggal, tapi bukan karena COVID. Saya masih ingat ya, pagi hari saya masih mimpin doa di gereja, Mercy Seat. Dan saya bilang Tuhan itu baik, Tuhan dahsyat luar biasa. Dan siangnya saya dengar kabar mertua saya meninggal. Wah, itu sesuatu yang susah dibilang ya. Baru pagi saya bilang bahwa dia baik. Nah, sebulan kemudian hal yang sama terjadi lagi. Saya bilang Tuhan itu baik. Saya tahu situasi yang dihadapi, tapi saya tetap percaya dia baik. Lalu malamnya saya dengar kabar. Ya. Walaupun tahu pada akhirnya itu waktunya memang kita aja yang ngotot. Mau supaya sembuh itu ya. Walaupun memang itu janji Tuhan. Tapi yang saya mau cerita adalah begini ya. Waktu kita bilang dia itu baik. Dia itu besar. Dia itu dahsyat. Lalu kita melihat hal-hal yang kita harapkan tidak terjadi. Itu kayak saudara, ini saya ngomong ini karena baca cerita atau mungkin nonton film dulu. Saudara dihianati oleh orang yang saudara kasihi luar biasa. Cuma bedanya, biasanya kalau manusia dengan manusia, pria dengan wanita, suami dengan istri, itu jadi akar pahit. Kecuali dilayani, ditolong, didoakan. Tapi kalau dengan Tuhan, itu mengajar kita percaya apa kata firman-Nya. Dan tetap berjalan sehingga akhirnya yang dia janjikan memang membuktikan bahwa dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Nah, itu yang pertama, kita bisa ucapkan pada waktu keadaan seperti yang dialami oleh Yeremia di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Di slide berikutnya ada pengalaman yang lain. Yang pertama itu 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini kalimat yang saya bilang tadi berulang-ulang dipakai. Di kitab Mazmur apalagi. Tapi yang saya mau cerita, ini konteksnya waktu itu Daud memutuskan mengambil, memerintahkan supaya tabut perjanjian yang ada di rumah Obed Edom itu dibawa, dipindahkan. Ya, coba tunjukkan slide berikutnya dulu ya. Saya tunjukkannya gambarnya kayak begini nih, yang disebut tabut perjanjian. Ya, saudara lihat, tabut perjanjian itu dibuat atas perintah Tuhan. Bahannya, cara ukurannya semua detail sekali.
itu dalam rangka untuk membuat tabernakel Musa. Seperti ini gambarnya. Ini zaman perjanjian lama. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, ada belasan pasal yang digunakan untuk Tuhan kasih petunjuk buat Musa, buat kemah perjanjian, kemah Musa ini. Ya, ada tabut perjanjian. Ada 3 bagian ruangan, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang mahsuci, dan di ruang mahsuci itu ada tabut perjanjian. Di perjanjian lama cuma itu satu-satunya barang di ruang mahasuci. Dan yang boleh masuk ke ruang mahasuci itu hanya imam besar setahun sekali. Dengan aturan yang sangat ketat sekali. Tapi kalau saudara baca di ruang suci yang dekat dengan ruang mahasuci itu ada tabir. Yang waktu Yesus mati, itu tabir terbelah 2, robek. Sehingga ruang suci dengan ruang mahsuci itu yang tadinya dipisahkan oleh tirai, itu bisa lihat ke dalam. Dulunya nggak boleh itu. Dan benda yang paling dekat dengan ruang mahsuci adalah mesbah dupa. Itu pujian penyembahan. Nanti kalau baca di kitab Ibrani, di perjanjian baru, di ruang mahsuci bukan hanya ada tabut perjanjian, tapi juga ada mesbah dupa. Jadi pujian penyembahan itu yang membawa kita masuk ke ruang mahsuci. Nah, kembali ke slide sebelumnya, ini tabut perjanjian yang dipikul. Ya. Jadi ceritanya waktu itu, kalau orang Israel berperang, ya, ini hadirat Tuhan itu diwakili oleh tabut perjanjian. Ya, ada benda-benda di dalamnya, saya nggak bahas lebih detail, ya, butuh waktu. Tapi ceritanya begini, ketika zaman hakim-hakim, kemudian masuk ke kitab Samuel, saudara akan baca, pada masa itu Imam Eli yang menjadi nabi, menjadi imam, lalu Samuel sekolah di situ. Nah, di situ ada tabut perjanjian. Jadi orang Israel itu sebelum muncul raja diperintah oleh hakim. Nah, waktu orang Israel berperang, mereka nyaris kalah, mereka ambil tabut perjanjian, dibawa ke medan perang. Cuma masalahnya, Imam Eli yang menjadi imam waktu itu punya anak-anak yang gak benar. Anak-anaknya korupsi, anak-anaknya hidup gak benar, kacau pokoknya. Lalu ketika orang Israel berperang, mereka bawa tabut ini, mereka kira mereka akan menang karena tabut ini menunjukkan kehadiran Tuhan. Tetapi ternyata orang Israel kalah dan tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Lalu Imam Eli dengar itu kaget, dia jatuh dan dia mati. Anak-anaknya kalah dalam pertempuran juga mati. Menantunya hamil tua jatuh, kemudian tiba-tiba harus melahirkan. Dan tabut ini disimpan oleh orang Filistin. Beberapa bulan, tapi setiap disimpan terjadi malapetaka di tempat mereka punya dewa, dewa-dewanya jatuh, pecah, ya, terbelah. Akhirnya mereka kembalikan tabut ini, dan tabut ini tinggal di satu tempat, ya, cukup lama, lebih dari 20 tahun. Yang ditulis di Alkitab cukup lama, kira-kira 20 tahun, tapi dari hitungan itu bisa 50 tahun, bahkan sampai 70, 80, 90 tahun. Karena waktu zaman Saul yang memerintah selama 40 tahun, itu tabut nggak diperhatikan. Tapi waktu Daud sudah menang jadi raja, dia mau ambil tabut itu. Cuma pertama kali waktu dia suruh, itu tabut ditaruh di atas kereta, ditarik sama lembu. Lalu ketika keretanya hampir terbalik, ada satu orang namanya Usa, dia mau tolong supaya jangan tabutnya ini jatuh. Tapi waktu dia pegang, dia disambar oleh Tuhan, ditulis yang kayak begitu, dan dia mati. Nah, Daud ketakutan, nggak berani.
Lalu tabut ini disimpan di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan berkat Tuhan turun atas rumah Obed-Edom. Lalu Daud perintahkan, ayo sekarang ambil. Nah kali ini waktu diambil, caranya dipanggul sama orang Lewi seperti ini. Dan Alkitab mencatat Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Jangan lupa loh, dia sudah jadi raja, dia sudah melalui banyak hal, dia sudah menang dan luar biasa. Dan salah satu kalimat yang diucapkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu yang saya bilang. Yang kedua ini, kalimat ini diucapkan oleh orang dengan orang-orang lain yang hadir pada waktu tabut itu dipikul, dibawa ke Yerusalem. Mereka sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Daud menari dengan sekuat tenaga. Dan dia berkata dengan orang-orang yang lain, ya, bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu kondisi yang kedua. Dan ini relatif mudah. Saudara melihat semua terjawab baik, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi yang ketiga, ini ceritanya beda lagi. Di 2 Tawarik 20 ayat 31. Ia mengadakan perundingan dengan rakyat, ia ini Raja Yosafat. Ya, saya cerita sedikit. Setelah Daud mati, diganti oleh Salomo. Setelah Salomo mati, kerajaan itu terpecah 2. Yang bagian utara kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Yang bagian selatan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, masing-masing punya raja. Satu ketika ada raja namanya Yosafat, raja Yehuda. Dan dia terkenal salah satu dari raja yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ini ceritanya, waktu itu Yosafat dapat kabar ada musuh mengepung. Dan Yosafat ketakutan. Ini yang menarik, nanti harus baca seluruh pasal ini dari ayat 1. Yosafat ketakutan lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Kalau saudara takut, saudara menghadapi situasi yang mustahil, entah itu penyakit, entah itu soal ekonomi, masalah keluarga, cari Tuhan seperti Yosafat. Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia berpuasa. Dan tidak hanya itu, dia menyuruh seluruh Yehuda untuk berdoa dan puasa. Cari Tuhan. Hebat ini raja. Kalau saudara jadi kepala keluarga, ini peran saudara. Membawa keluarga saudara cari Tuhan. Gunakan otoritas. Ayo kita doa. Ayo kita puasa. Ayo kita cari Tuhan. Sebab dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Yosafat mengadakan perundingan dengan rakyat, lalu mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan memuji dia dalam pakaian kudus mereka pada waktu mereka keluar di muka tentara. Sambil berseru, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini panjang dari ayat-ayat sebelumnya itu. Puasa, cari Tuhan, mereka betul-betul sujud menyembah Tuhan. Lalu seorang nabi berkata begini, jangan takut, Tuhan menyertai. Kalian maju perang. Dan dalam peperangan ini, kalian tidak perlu berperang dengan cara kekuatan kalian. Kalian berdiri saja, Tuhan yang akan berperang bagi kalian. Lalu Yosafat juga percaya itu, mengakui itu, dan kemudian dia kuatkan rakyat yang ada. Percayalah kepada Tuhan,
Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Lalu menyusun strategi di ayat ini. Mengadakan perundingan, strateginya bagaimana? Mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan memuji Dia dalam pakaian kudus mereka pada waktu mereka keluar di muka tentara. Jadi mau perang, yang di bagian depan itu adalah orang-orang Lewi yang memuji menyembah Tuhan. Lalu serukan bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tesalonika 5, Paulus menyampaikan pesan buat jemaat di Tesalonika. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 sebenarnya yang diperintahkan. Yang pertama, bersukacitalah. Itu perintah. Itu bukan tergantung mood. Aduh, sedang gak enak nih, gak tahu bagaimana pikiran begitu-begitu blok begitu. Enggak. I want to rejoice. Aku mau bersukacita. Itu decision, keputusan. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Bukan hanya dia nulis perjanjian baru sebagian besar. Itu Paulus yang tulis. Tapi orang ini pernah dipenjara, pernah mati, bangkit lagi, pernah karam kapal, 2 minggu terkatung-katung di laut, gak ada harapan. Orang yang sangat kenal Tuhan, dia bilang bersukacitalah senantiasa. Itu perintah dan itu keputusan. Tidak tergantung keadaan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah, dikehendaki Kristus Yesus. Ya. Kalau kita tidak mengucap syukur, artinya kita di luar kehendak Allah. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah. Di perjanjian lama itu sudah berkali-kali dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nanti baca secara pribadi ya, ayat selanjutnya, waktu mereka menaikkan pujian seperti itu, Tuhan membuat penghadangan, sehingga musuh mereka yang tadinya bersatu, itu saling ribut, saling tusuk, saling bunuh. Yosafat dengan pasukannya belum sampai di sana, itu musuh sudah saling bunuh semua. Ketika mereka sampai di tempat untuk perang itu, musuhnya sudah mati semua. Lalu mereka mulai menjarah. Kan kalau zaman dulu kalau menang perang itu dijarah hartanya. Yang sanggup mereka jarah lebih banyak. Ya bukan, yang mereka jarah itu lebih banyak daripada yang sanggup mereka ambil dengan kekuatan mereka. Jadi butuh 3 hari untuk menjarah. Dan hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, naikkan ucapan syukur. Nah kalau yang ini mungkin lebih mudah ngomong selanjutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena sudah menang, sudah lihat hasilnya. Tapi yang sebelumnya, ketika musuh itu masih ada, dia sudah perintahkan rakyat untuk maju di depannya orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan. Dan mereka berseru, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu statement of faith. Itu pernyataan iman. Dan dampaknya musuh saling bunuh. Lalu ketika mereka sampai di lokasi, ternyata semuanya sudah jadi mayat. Saudara, di Alkitab itu tercatat, memang di perjanjian lama kehadiran Tuhan itu diwakili oleh tabut perjanjian. Tapi kalau hidup mereka tidak benar, itu bukan magic. Bahkan tabut perjanjian pun bisa direbut oleh musuh. Jadi bukan alatnya,
Tapi siapa yang melayani? Kita berada di gereja, pujian penyembahan luar biasa. Saudara lihat peralatan musiknya, RD 2000. Merek-merek terkenal, saya sih kurang tahu kalau drum, tapi saya percaya yang hebat, semua yang harganya sangat mahal. Tapi bukan soal alatnya itu. Siapa yang main? Di mana hatinya waktu main musik itu? Itu yang menentukan kuasa Tuhan. Kita bersyukur pujian yang sangat luar biasa. Para penyanyi, singers, worship leader punya hati yang menyembah Tuhan. Bukan soal suara mereka yang bagus. Punya suara bagus jauh lebih banyak. Tapi hati yang menyembah itu yang membuat waktu pujian dinaikkan, suasananya beda. Jadi bukan soal barangnya, bukan soal kalimatnya, ini magicnya nih, ucapkan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan itunya, betul kalimatnya, tapi bagaimana kita mengucapkan itu dengan sikap hati yang benar. Mungkin satu, kita sudah mengalami, kita ucapkan itu sebagai ucapan syukur meluap dari hati kita. Tapi bisa juga kita belum mengalami atau sedang di tengah situasi yang sulit. Tapi kita baca firman bilang begitu. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu kita putuskan, yes Tuhan, aku mau ucapkan ini. Aku mau percaya ini sebab ini firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia sakit kanker di telinganya sini. Dan dia berdoa, dia mengakui oleh bilur Yesus dia sudah sembuh. Faktanya masih ada, darah masih netes. Dia nginep di rumah orang yang mengundang dia untuk pelayanan, darahnya tuh kena ke bantal. Banyak orang bilang, Pak dioperasi aja sebentar kok itu. Dan dia selalu bilang, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Itu firman. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Itu letterlah dikatakan seperti itu. Tapi waktu dia bercermin, masih ada. Itu kan mata saya lihat seperti itu. Tapi kebenarannya oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Dia pelayanan terus, doain orang, setia. Tahu berapa lama? 6 tahun. Tetap dia percaya oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Pada tahun ke-6 dia hadir di satu kebaktian. Ada hamba Tuhan yang memang lebih senior dari dia. Khotbah mengenai iman. Lalu dia maju, ditumpangin tangan. Gak kelihatan sembuh. Tapi dalam minggu itu waktu dia bangun pagi, kankernya hilang. Gak ada bekas. Nah, ini bukan soal sekedar kankernya hilang, sembuh. Tapi dalam dirinya terbentuk kekuatan rohani yang dahsyat. Untuk percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Jadi, ada firman, kita putuskan percaya. Mungkin ada situasi yang sulit, perlu kita lalui. Tiru mungkin Yosafat. Kalau nggak bisa sendirian, ajak orang lain. Suami, ajak istri, ajak anak-anak. Mari ucapkan. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu akan membuat saudara makin kenal dia secara pribadi. Saudara di Alkitab, ya sedikit lagi saya cerita. Saya sangat terkesan cerita Marta dan Maria, ya, atau Maria dan Marta di Lukas 10. Ada satu kalimat yang menarik. Waktu Yesus datang ke rumah Marta, ya, itu kesannya rumah itu milik Marta, atau Marta mungkin kakaknya, atau Marta yang memang jadi penguasa di rumah itu. Karena Alkitab bilang begini, ketika Yesus datang ke Betania, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi kesannya itu rumah Marta.
Lalu dikatakan perempuan ini mempunyai seorang saudari namanya Maria. Lalu kalimat berikutnya, Maria ini duduk terus dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi Marta sibuk melayani. Lalu Marta mulai protes, Tuhan, kok biarkan aja aku melayani seorang diri, sementara adikku itu duduk aja. Suruh dong dia bantu aku melayani. Lalu Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Satu yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, itu di Lukas 10. Di Yohanes 11, itu cerita mengenai Lazarus. Itu saudara dari Marta dan Maria. Jadi rupanya 3 bersaudara. Setidaknya 3 nama itu disebut. Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus sakit lalu meninggal. Nah ketika dia sudah meninggal, sudah 4 hari dikubur, Yesus datang. Lalu Marta datang menjumpai Yesus dan bilang begini, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu perkataan dari orang yang memang kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi sibuk melayani. Lalu setelah itu datang Maria. Ketika Maria datang, ini orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dia tersungkur menyembah Tuhan. Dan dia ucapkan kalimat yang sama persis. Tuhan, jika engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara cek di Alkitab, kalimatnya persis sama. Huruf-hurufnya, titik komanya persis sama. Tapi waktu Maria yang ngomong, ayat selanjutnya bilang, masgulah hati Yesus. Ia sangat terharu. Lalu dia menangis. Jesus wept. Itu ayat terpendek di Alkitab dalam bahasa Inggris. Kenapa Yesus menangis? Karena ada satu kalimat yang diucapkan dari orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Kalimat yang sama, waktu diucapkan dampaknya beda. Alat musik yang sama, tapi ketika dimainkan oleh orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dampaknya beda. Lagu yang sama, ketika dinyanyikan oleh orang yang memang punya hubungan dengan Tuhan, tidak selalu berarti dia sudah menang, atau dia sudah kelihatan Tuhan bekerja dalam hidupnya, tapi mungkin dia sedang melalui lembah, entah itu lembah air mata, atau lembah kekelaman, atau lewat padang gurun, tapi dia punya hubungan dengan Tuhan. Waktu dia nyanyikan itu pengurapan mengalir dengan dahsyat. Kesaksian terakhir, saya minta main musik ke depan. Waktu saya kuliah dulu, ya, saya punya teman-teman yang hebat, sangat hebat. Ada yang lulus 4 tahun, 4,5 tahun, zaman dulu itu sulit. Dan banyak yang cum laude di jurusan lain. Ya. Dan kalau mereka bersaksi di persekutuan mahasiswa Kristen itu hebat sekali. Tapi dari semua banyak kesaksian yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Ada satu kakak rohani, beda jurusan. Dia 5 tahun lebih tua dari saya. Dia bersaksi di PMK. Di kampus saya dulu peraturan ketat. Kalau 5 tahun tidak lulus sarjana muda, drop out. Kalau udah lulus sarmut, total maksimal 7,5 tahun. Kalau nggak lulus, drop out. Keras sekali. Dan sekali drop out, nggak bisa balik lagi. Dan nggak bisa kalau zaman sekarang tuh ikut program khusus, punya uang, bisa masuk, nggak bisa. Harus lewat tes. Nah kakak kelas ini, beda jurusan, dia susah sekali untuk lulus sarmut. Waktu dia lulus, dia bersaksi sampai nangis. Dia cerita betapa sulitnya dia. Dia belajar, dia berdoa, kok susah untuk lulus. Dia udah mau nyerah. Tapi teman-temannya bantu, doa, bantuin
ketik tugas-tugas begitu, ayo dikasih semangat. Akhirnya dia lulus. Dan waktu dia bersaksi itu, sebagai sarjana muda, saya nggak lupa momen itu. Sampai sekarang, ini udah puluhan tahun yang lalu. Lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya nggak lupa itu. Jarang saya nangis di PMK, tapi itu salah satu momen di mana saya nangis waktu dia bersaksi. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Setelah itu, 2 tahun lebih mungkin, dia bersaksi lagi sudah jadi sarjana. Lalu siap mengambil apoteker. Waktu yang dia bersaksi yang kedua, memang powerful, tapi tidak sepowerful yang pertama itu. Dan saya bisa bilang, Tuhan tuh pakai banyak orang. Kadang-kadang kita diberkati dengan orang yang pinter, smart, luar biasa. Tapi banyak juga yang diberkati dengan orang-orang seperti itu. Gak bisa berjalan, merangkak, tetap percaya bahwa Tuhan baik. Saatnya dia lemah, teman-temannya mendorong, ayo maju, you can do it. Ayo bersama Tuhan pasti bisa. Hidup kita ini sebenarnya adalah Injil yang Tuhan tulis menceritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga saudara bisa percaya, mengalami secara pribadi. Ayo bangkit berdiri.